Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagi-pagi mumpung nganter anak sekolah, ada urusan di sekolah anak. Nunggu istri, bingung nggak ada bapak satu ini. Iya. Kita Avicenna. Nama panjang lu siapa? Avicenna Apotik ya? Oh, kalau dari bahasa Arab itu Ibnu Sina. Sina. Orang Barat nggak bisa ngomong Ibnu Sina, jadi Avicenna. Oh. Jadi gue seolah-olah kayak di Barat. Oh my god, Jawa Barat ya. Barat, wetan. Ahmad Avicenna. Yo, Avicenna itu kayak apotik tuh, Bah. itu Hah? kalau lu nebus obat di situ, kasih KTP gue nggak apa-apa. Ayo, Nanti ya paling disuruh bayar. Nih, tetangga di komplek. Oke. Lu di sini udah di tahun berapa? Tahun 2017, 16. Iya, sekitar segitu ya. Gitu ya. 18 kayaknya, 18. 18 malah ya. 2 tahun dong. Enggak lah. Udah 3 Lama tahun. ya, iya. 17 17-an ya. 17. Udah 17. 3 tahun lah. Kita bertetangga ya. Iya, temen nongkrong juga Yoi. ya, di BBGS. Yoi. Temen nongkrong ngomong ya gitu lah. Salah satu yang dibilang Dimas tuh nongkrongnya kayak anak SMA, bercandanya masih kayak bocah. Banget. Itu Gimana? ya? Lebih santai ya kalau kayak gitu ya. Apa adanya ya. Itu namanya teman. Kalau baru pertama kenal lu udah dicengin, temenin tuh orang. Serius. Daripada orang yang bener-bener udah. Oh iya. Makasih ya. Iya. Maaf potong. Kenapa kalau dicengin tuh? Nah, kalau awal lu kenal orang terus dia udah berani ngecengin lu, temenin. Gitu ya. Yoi. Ya kalau yang awal kenal sama orang dia baik-baik, jaim, terus yang pura-pura care. Wah, banyak yang kayak gitu. Gitu ya. Udah. Jadi salah satu ini apa ilmu hidup lu kayak gitu ya. Iya Boleh, itu boleh. kalau mau cari temen tuh yang begitu lah. Yang Setuju. sedikit-sedikit udah berani ngecengin loh. Gitu. Kalau yang banyak tanya lah kalau misalkan yang baru kenal, iya pak, oh iya gimana? Udah banyak gitu. Oh, iya. Di mana-mana ada. Udah lah ya, hidup bahagia aja ya. Iya. Candaan aja ya. Itulah. Kopi cel. Kopi pagi. Kopi pagi. Kopi Langsung morning, hitam. kopi morning. Jadi gimana nih kesan-kesan selama ada gue di sini? Yang paling diingat itu kopi karamel Bapak Avi. Cuman sayangnya sekarang dikasih kopi hitam. Maaf nih belum belanja. Kopi Nanti karamel. kalau udah belanja kita bikin lagi. Yo, ini salah Masih satu. kan di sini kita gelar tiket. Oh, ini biasanya kita nongkrong di Nah, sini. main PS di sini. Main PS di sini. Kita ini keluarin dulu mobil. Kita nonton nobar di sini. Oh, Ya. Piala Dunia, bukan Piala Dunia, final champion. Final champion Liverpool ya. Liverpool. Dulu ya apa rumahnya Bapak Avi ini masuk lapak buat Wah. nongkrong. Pokoknya di sini udah kayak sekretariat lah. Segala acara di sini Bang. Ya, Apalagi sekarang udah makin free. Udah nggak ada poldanya udah nggak ada. Polisi dapur udah ada. Ini polisi dapur. Jadi aduh. udah makin merdeka lah kayak. Oh, aduh jangan gitulah. Iya, yang lain lah. Ganti topik kita Ganti topik. ke Lu dulu sebelum di sini di mana tinggal? gue sebelum di sini kontrak sih. Kontrak daerah mana, Cilegon? Di sini di sana. Oh, di sana karena juga. ya sebelumnya nggak bisa jauh-jauh dari mertua. Di Serang juga jadi ya. Jadi gue mau nggak mau ya nyari Di Serang stay ya? di Serang. Walaupun kerja gue ya keliling, kadang ke hutan, ke gunung, ke Pedalaman lah. pedalaman lah, gitu. Terus apa namanya? Lu sekarang masih ke pedalaman gitu gue. Jarang. Sekarang kan lagi pandemi ini Oh, ada iya, susah ada ya. iya. Jadi Naik pesawat juga ribet ya. jadi emang apa ya untuk visit itu kita harus punya planning dulu, maksudnya punya kontrak baru bisa visit. Kecuali kita belum punya kontrak. Kalau gue sisa-sisa kontrak paling kayak pengadaan, enggak yang pekerjaan
jasa. Kalau jasa kan mungkin kita harus bawa ada pekerjaan di dalamnya, pengadaan barang. Jadi belum ada lah visit yang sampai Terakhir kemana? seminggu. Yang di Manado itu? Iya, ke mana namanya? Amurang. Mana tuh? Iya, Amurang, Manado. Oh, Antara Manado dengan Gorontalo ada Amurang namanya. tapi masih di Sulawesi Utara jatuhnya, bukan di Gorontalo ya? Bukan. Ya pertengahan antara Gorontalo dengan Manado, tapi lebih dekat Manado sih, ada lagi Kota Bumi di situ. Kan Manado Gorontalo tuh sekitar 11 jam darat itu. Kalau ke Amurang dari Manado itu 3 jam. Oh, lebih dekat. Lebih dekat, masih dekat. Tuh banyak tuh di Bekasi ya. Di Cilegon udah nggak ada siapa-siapa ya? Juga nggak ada. Kakak gue di Bintaro, adik gue yang ketiga ini di Jepang, yang paling kecil ikut nyokap. Di Bekasi ya. Cuman kuliah di Undip Semarang. Kemarin sempat ke Malaysia, terus kena lockdown, harusnya di Malaysia cuma sebulan jadi 3 bulan. Oh, tapi balik lagi nih. Udah balik. Udah. Karena udah green zone. Malaysia duluan green zone-nya. Saya teman gue juga ada yang kesana di apa namanya ya? Dia di pas pantai apa ya namanya? Di Malaysia. Di Malaysia. Baru kemarin berangkat dia. Oh, Kontrak 2 tahun dia sama Proton. bukan. Petronas. Iya, Petronas. Petronas kerja Oh, sama. Proton sih. Tapi emang Malaysia Proton ya. Proton Mobil. Malaysia. Mau Inggris. Keren tuh yang di depan, tahu? Yang mobil kuning. Oh ya, itu Proton ya? Itu kalau dibuka kapan mesinnya Lotusnya. Oh gitu. Iya. Emang dia kerja sama Lotus itu? Iya, jadi mesin Lotus, bodinya dirakitnya di Malaysia. Sama kayak kita lah. Iya. Waduh, udah telepon. Ibu negara. Potong, bini nelpon. Ya. Yang Mobil one teknis. Mobil Lotus. Ya udahlah. Lu dulu dari lahir lu di Cilegon ya? Di Merak, di Suralaya. Oh, Merak ya. Pinggir pantai. Merak ke coy. atas lagi ya? Iya, kesana lagi. Jadi Suralaya namanya, Pantai Kelapa 7 dulu namanya. Jadi gue dari kecil itu ya di pinggir pantai lah, anak pantai. Oh, iya. Anak ke pantai, jengjet. Mantap. Anak jengjet lah, bukan anak pantai ini. Jengjet. Lahir sampai Lahir gue di sini di Penancangan di Dokter Nur. oh. Gue di Enggak, maksud gue besarnya. Besar di Cilegon berarti. Enggak, di Merak, di Oh, sorry, Suralaya. di Merak, di Suralaya itu dari sampai TK SMA. Sampai kuliah gue di sana tetap. Kuliah di mana lu? Enggak, maksudnya gue tinggal di situ kuliah mah. Ya memang ini lah. Jadi kalau TK sampai SMA mah di Cilegon. Ya enggak. Di Suralaya. SMP gue pesantren, adik kelasnya Oh di iya. Dayat. Ya kan? Ini dia Adik bukan kelasnya di kakak kelas Dayat. ini di Dayat. Aduh. Pokoknya skill dakwahnya juga udah kayak di Dayat. Iya. Ntar Idul Adha nih ngambil ini nih komandonya. Iya, nanti gue khutbah lah. Jangan lupa di vlog ya. Aduh. Ya. Iya, bisa. Kemarin gue juga ke Anyar ketemu teman pesantren ceritanya ngobrolin itu tentang pesantren itu. Lu di pesantren 3 tahun? Ya 3 tahun gue di sana. Sampai beres tuh. Ya sampai beres, yang lain kan 6 tahun sampai SMA, sampai lulus. Gue 3 tahun out. Cabut ya. Iya, Manjat. disuruh udah kamu pulang aja, jangan di sini, nanti adek kamu aja yang dilanjutin katanya. Oh gitu. Oke. Ya sini. Ya bisa. Terus SMA di mana? Saya sempat di Bandung 1 tahun. Kelas 1? Iya, kelas 1 SMA gue di Buah Batu. SMA berapa? 22? SMA 8. Oh, 8 terus. SMA 8. Nah, terus pindah ke Keramat. SMA Keramat 2 tahun sampai lulus. Sampai lulus di Keramat. Karena di Bandung kayaknya ekstrim men, pergaulan ekstrim. Wah, Nakal loh, nakal. dinakalin. Itu nggak tahu. Anak pesantren keluar, lu tahu kan? Kayak yang macan dikandangin nih 3 tahun, terus dilepas kayak apa coba? Gitulah kemana-mana. Ya kan? Diajak ke sini ikut, ke sana ikut. Lu di Bandung itu yang ikut saudara lu itu? Iya, di sana ada di- rumah. Iya, ada saudara juga di Bandung. Yang di Gudang Utara itu? Di Gudang Utara ada. Jadi anak-anak teman-teman gue pesantren juga orang-orang Bandung kebanyakan. Orang Spaduyut yang Pesantren lu di mana sih? di Garut. Pesantren apa namanya? Darul Arkom. Hmm. Darul Arkom.
Telkom. Terus kuliah di mana lu? Kuliah di Gunadarma. Gunadarma mana? Gunadarma Depok, Unsuy, Universitas samping UI. Samping UI, men. Ada UI-nya tapi tetap ya. Sorry. Kakak gue yang di UI, gue aja Unsuy. Sampingnya lah. Jadi tetap ke bawah lah. Pinternya mungkin. Wah, pinter bu. Lulus itu D3 gue lanjutin S1 di Unikom. Cuman ya gitu. Unik. Beres ya lu? Enggak. Ngambil apa? Main di Bandung main. Ambil desain. Jadi gua 2000 berapa berarti? lupa gua dari berapa ya? 9. Iya kayaknya 9 nih. Gua 2004. 4 lulus, 3 tahun di sana di Gudar, 3 tahun, D3 3 tahun kan. Yang lain 2 tahun setengah, gua 3 tahun. Gua salah sambil main kan kuliah. Jadi ya 3 tahun aja lah. Harusnya yang 3 tahun S1 gitu kan, 3 tahun setengah tuh. Biasa ya S1, gua D3 3 tahun. Bapak ini emang anak gaul Cilegon soalnya. Aduh, Cilegon siapa sih nggak kenal bapak? aduh, janganlah. Ya nggak kenal. Gua kan anak ini bolang men, kemana-mana. Aduh, pokoknya gitulah. Aduh. Di Bandung juga Terus lu main basket dari kapan tuh? dari SMP malah. SMP. Dari SMP ya di Garut aja udah gua ikut klub malah. Jadi di Pesantren ada ininya. Ya enggak sih, di pesantren ada klubnya juga, cuman gua diajak keluar kayak anak-anak ini sih. Banyak anak-anak kuliah. Anak-anak Udah bandel ikut. Garut gitu. Iya. Iya men. Namanya Yokels. Wih, Yokels. Kalau masih gitu ada Yokels. Nah itu wah gokil men. Emang mereka udah pada toku ya. Ada Bendot. Oh Bendot itu siapa yang nggak kenal Bendot main di Garut? Orang paling gede di Garut dia. Center terbesar, nggak ada yang nggak kenal Bendot di Garut. Kalau anak basket Garut pasti kenal Bendot. Itu tim gua main Yokels. Gua masih SMP, bayangin udah direkrut sama klub swasta ya lah, klub lokal sana lah. Yang wah gokil. Anak IBL ya, ntar lagi anak IBL. Cuman karena nakal udah. Wah, itulah pengalaman men. Jadi udah kalau sekarang udah nggak bisa dinakalin men. Udah nggak bisa diajak nakal, udah paham. Oh itu sini kok. No. Jadi kalau sekarang udah doyannya itu bukan yang nongkrong, udah nggak zaman men. Jadi di rumah kita kan nonton, udah yang kalem-kalem aja udah terlalu inilah, udah terlalu bosan dengan dunia kayak gitu tuh udah lewat. Sama bapak-bapak aja udah nongkrongnya di rumah. Ngomong ngalur ngidul. Nah benar. Hemat. Itu intinya. Jangan pemborosan tidak baik. Bro di komplek aja hemat. Sesekali aja keluarnya ya kan. Apalagi komplek kita nyaman men, asri, nyaman. Kita kan ini kan agak ke dalam ya. Jadi lumayan nggak terlalu bising. Kan Iya, kendaraan bisa nggak ada, enak lah. Gue emang sebelum dapat rumah ini tuh banyak pilihan sebenarnya. Ada banyak dari yang di mana Geraha gue lihat juga. Terus yang di Dalung itu apa namanya itu? Gria ya. Iya di situ. Geraha Gria. Terus gue ke Serang City juga. Serang City ya gitulah. Terlalu minim, kecil. Kayak rumah kurcaci. Jadi nggak masuk lah. Mahal lagi. Terus yang di Citraland, Puri nggak sesuai dengan budget men. Di sini masih masuk ya. Masih masuk. Dan nyaman. Dapatnya luas gitu kan. Beruntungnya gue itu. Ya, alhamdulillah. Rezeki bener. Nggak kemana lah. Ini Bapak Afi juga suka saya tanyain masalah mobil, apa nih, dia suka modif soalnya. Ya sedikit lah. Ya gue sih sekedar nanya. Duitnya belum ada biasanya. Nanya aja dulu, ngayal. Emang dari hayal semua itu terbentuk, itu tercipta itu memang dari hayal. Ya, kita ya gitulah. Itu ada Entertainment MacGyver, tahu apa-apa kita dari dia. Apa kita undang sekarang?
Jangan Jangan. di kantor. Di kantor. Jangan kacap, dia kacap. Kacap CEO. CEO ya. Bahaya itu. Tapi kelakuan di kompleknya di kantor wih boleh Yo, di bawah. di bawahnya oke lah. Pas di komplek Iya. jadi dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri. Itulah pentingnya. Tapi memang dia itu kalau ini memang gokil, tapi mengayomi men. Iya. Mengayomi men. Warganya ada yang sedih dikit aja langsung ya ada apa Ciao, kenapa Ciao gitu kan. Panutan dia Ciao. Panutan Ciao. Kalau untuk ini cocok lah jadi wali ah, Jam 9:30. jam 10. Gesan kemana? Biasanya tadi naik sepeda ke temennya kayak nggak tahu ke Falah, nggak tahu kemana. Kan gak boleh main dari corona. Oh ya udah di rumah ya sudah, aja. di rumah aja. Makanya kamu mandi dulu Bi. Mandi nonton film banyak tuh. Sedikit jalan film biar nggak ganggu. Tetap aja keluar. Filmnya kayak kurang rame. Harusnya lebih rame. Ya. Terus mana nih? Nanti malam lah. Lu mana? Enggak Nongkrong lah. Boleh. Cuman ya sekarang memang agak jujur di sini. Kan ya sedikit ada ini jadi ya ini. Gua Anak lu nanti malam di sini? bukan sedikit ada kesibukan baru sedikit lah gitu. Jadi ada yang ya biasa Cok. Ngerti nggak? Ngerti kan? Nggak ngerti kan? Jangan ngerti Cok. Jangan. Bahaya kalau ngerti. Nanti gitulah. Sekolah sama ilmu dakwah ini digabungin gini. Ya benar. Jadi usut. Suka kode-kode aneh, kodenya dia doang yang ngerti. Aduh. Gitulah Cok. Jadi apa kita itu dalam hidup itu kayak yang apa ya, kita punya tujuan, kadang tujuan itu suka berubah gitu. Maksudnya berubah itu bukan karena kita rubah nggak, tapi tetap tujuannya ke situ, tapi jalannya mungkin ya kita maunya lewat sini, oh ternyata dipaksa kita harus lewat, kayak kita mau ke Bandung terus ternyata ada kemacetan nih, terus diblokir sama polisi, kita harus lewat puncak gitu kan. Ya anggap aja kita jalan-jalan itu kan, cari pemandangan baru gitu, yang biasa lewat tol terus kan, wah gitu aja kan, walaupun emang lebih cepat, tapi ternyata walaupun jauh ternyata lebih asik juga. Ini makna hidup nih maksudnya. Makna hidup. Oh, wow. Gitu. Tapi tetap tujuannya harus yang sama. Kita punya tujuan hidup kan. Jangan sampai berubah. Jalannya aja, prosesnya aja mungkin yang berbeda-beda. Itu sih. Diingat ya. Tapi nikmatin aja. Ternyata nggak seburuk yang kita bayangkan. Nggak seburuk yang kita bayangkan. Nggak seburuk yang kita bayangkan. Tapi bayangin aja lo, misalkan mau ke Bandung nih, kita biasa lewat tol 2,5 jam sampai kan, treng Paster, ya kan, tol Paster. Ini enggak, kita diblok, jadi tutup jalan ternyata karena macet mungkin atau apalah, crowded lah di tol itu. Tutup sama polisi, kita suruh lewat puncak, men. Bayangin kita nih, kita jauh, memang jauh lewat puncak kan, Bogor. kan udah mau sampai Paster tuh ya, di blok ya, muter lagi ke puncak tuh ya. Bukan, maksudnya di bloknya itu di Jakarta. Ketika kita mau lewat Bekasi ternyata crowded deh, ditutup sama polisi, kita harus lewat tempat lain. Oh, ternyata lewat di puncak, men. Ya nggak, yang pemandangannya sebetulnya indah, kita nggak paham. Walaupun jauh, mungkin beda 2 jam sampai ke Bandung, terus sampai ke Bandung. Tapi men, kita ngeliat apa pemandangannya, wah, nggak seburuk yang kita bayangkan ya. Pila gitu kan, belum pila, padahal nggak malam, men, siang. Kecuali kalau malam gitu kan, pila wajar. Ini siang, pila, siang ngapain pila, men? Ya nggak? Emang kenapa? Iya. Ya kan juga nyari usaha itu, nyari rezeki. Coba kan masih siang. Nggak dibatasin lah. Nyari tidur di pila siang-siang. Ya ngantuk deh, kenapa tuh? Iya, betul. Gimana sih? Benar. Ya begitulah. Teman. Awalnya sih memang, aduh, pas ditutup nih, jalan di blok, aduh, set yang kita bayangin 2,5 jam sampai Paster. Wah cepet nih, kita bisa kemana, ke Ciamplas dulu, kita jalan-jalan main gitu kan, atau ke PVC, kita bisa
ke Dago dulu atau kemana baru kita pulang ke tujuan gitu kan. Tapi ini kita nggak bisa men, kita disuruh lewat jalan lain ya, tapi nggak seburuk yang kita bayangkan. Ternyata enjoy juga, pemandangan. Petua dari adiknya Adi Hidayat. Petua hidup. Dan Gitulah. gitu lah. Ceramah mantap kan ceramahnya. Goks nggak? Oh, Oh, iya. Milenial banget nggak tuh? Hah? Milenial pada pusing nggak tuh? Oh, ini PS masih ada apa? PS masih ada dong, sticknya aja. Sticknya Cuma doang? satu. Oh, satu. Doang men. Ntar kita ini dulu ya ke mana? Toko komputer beli satu lagi. Ntar bikin nota dinas ke RT. Bisa. Kita Bendahara men. Ada bendahara di sini teman. minta stick PS buat nongkrong. Ini kegiatan RT ini untuk apa ya kalau ini ya? Mempersatukan warga. Yo, Ya. cuma sayang cuma segelintir. Kita juga. Ya memang kita kan terbuka untuk umum sebetulnya, warga semua boleh Boleh, dong. Tapi sayangnya. kan keinginannya beda-beda, Iya, mungkin benar. punya kesibukan berbeda, Punya keinginan selain PS. mungkin gitu kan. Tapi ya gokil men, pokoknya lo kalau mau nyari rumah mending di sini deh, bener, gokil men. Nggak ada Buat di lu tempat yang lain. asik aja lah. Kalau nggak asik mah jangan di sini lah. Gue sempat berpikir ketika kemarin ada perubahan dalam hidup gue nih, Yo, gue sempat berpikir apa gue harus punya lingkungan baru gitu kan, untuk gue bisa tangan nggak ada Nah, dan dulu sempat berpikir gue pindah gitu kan, gue pengen ada lingkungan baru atau terus ya sempat berpikir buat apa ya? memulai kehidupan baru gitu. Iya, maksudnya gini, ya kan, adalah sebenarnya rasa malu atau seperti apa di sini. Cuman ya kalau untuk sama anak-anak sih gue enggak lah. Tapi kan yang tinggal di sini bukan anak-anak doang. Nah, gue sempat ada rasa malu sebetulnya. Cuman itu apa ya, sementara aja. Ya, Yang gua jadi rasain. bapak ini lagi ada masalah lah. Cuman ya ini mah masukan doang kayak gitu-gitu mah cuma sebentar doang. Ya, Ntar kesana udah jauh. Betul. Kalau juga baik-baik aja di sini, santai-santai aja. Ya, Jadi emang baik-baik aja. ada Cuma sebentar doang. ada terpikir, memang sempat ada lah terpikir mau Ciao. mungkin pindah gitu kan atau gimana, cuman nggak perlu karena gue nemuin ya gue punya keluarga baru di sini. Wow. Iya, gue punya Magic. keluarga baru ya, walaupun gue nggak seperti dulu lah punya waktu banyak ya, mungkin gue pengen punya lingkungan baru sebetulnya, kayak gue pengen lebih membuka pandangan gue tentang dunia gitu, kehidupan, pengen banyak, kalau bisa sih gini, gue dalam hidup tuh kayak pengen ngabisin jatah salah gue punya jatah salahnya, salah gue pengen gue habisin biar gue nggak salah terus gitu ke depan, nggak punya kesalahan lagi ke depan. Karena benarnya itu cuma Allah itu. Iya, Santai betul. jauh. Benar. Iya, pengennya sih seperti itu. Jatah gitu. salah deh. Jatah salah tinggal berapa lagi nih? Nah, itu dia yang gue nggak tahu, makanya gue pengen ngabisin itu gitu, biar gue ke depannya nggak salah lagi dan tujuan hidup gue tetap ke situ, jalan gue nggak belok-belok lagi, nggak harus diblokir sama polisi kan. Buat Adi sama Topan jangan diblokir-blokir jalannya, bro. Oke. Ya. Ya, proses hidup, bro. Yoi. Ternyata. Itulah. Ya. Pengalaman mahal men. Yoi. Pasti. Nggak semua bisa mengalami hal yang sama. Yoi. Kadang ya kita nggak tahu lah, memang yang gua pahami cuma satu sih, jaga senyum ibu lu. Itu yang kalau lo bisa ngejaga itu, insya Allah kehidupan lo baik-baik aja. Buat gue yang udah nggak punya ibu gimana nih?
doakanlah yang terbaik buat orang tua. Ya, kalau yang masih punya Anak Jaga. pesantren, adiknya Adi Hidayat. aduh Catat. catat tuh catat karena yang dia rasain sih ketika nyokap itu bisa apa ya, gua memang nggak munafik, gua bukan orang baik. Maksudnya pastilah nyokap pernah sakit hati karena gua, atau pernah sakit hati karena Yang buat orang salah yang lah. iya, karena orang yang gua bawa ya dalam masuk ke kehidupan gua dan Status di akhir-akhir ini. ya, jadi gue ngerasain nyokap nih kayak yang apa ya, nggak baik-baik aja nyokap, tapi nyokap sulit buat tersenyum. Gue sulit bikin nyokap itu tersenyum. Ya yang gue rasain sih itu. Jadi perlahan kayak ada yang nggak benar nih di kehidupan gue. Mudah-mudahan kedepannya jadi baik-baik aja. Amin lah. Ini pengalaman lah, jangan sampai yang lain tuh ngalamin kayak gue lah. Oh, itu. Pengalaman yang luar biasa dari adiknya Adi Hidayat, Wah, iya. anak pesantren. Aduh, adik ya. Aduh, puyeng. Saya masih Masih lah dikit lagi. Nunggu bini gue nelpon, kita jemput. ya. Bang, ini pandemi ini lumayan ya tahun ini ya. Apa gimana gitu ya? memang Ada aja mau nongkrong Iya. susah, mau jalan gimana? banyak Ini rencana touring tur Java aja Ya. tunda. tunda men, semua planning kita. Mm-mm. Pandemi ini yang saat ini terjadi itu banyak banget merubah kehidupan seseorang. Wow. Banyak banget, dari yang bayangin, dari yang dia punya pekerjaan jadi nggak punya, apalagi yang nggak punya pekerjaan jadi apa. Iya, tambahan. Nah, memang nggak sulit lah tahun ini menurut gua, dalam kehidupan paling sulitnya di tahun ini. Ya, buat beberapa sih, memang nggak semua. Kalau yang sudah terjamin hidupnya mungkin, tapi yang kalau yang mereka berusaha sendiri pasti mengalami lah sulitnya tahun ini tuh selama pandemi. Ya itu hidup lah, kehidupannya seperti itu, Yoi. turun berputar, kita nggak selalu dalam posisi yang sama yuk, ya. nice. Itu ya pengalamannya harus mahal pengalaman itu daripada ilmu, lebih mahal pengalaman daripada ilmu. Ilmu bisa dibeli men, kita bisa belajar, kita bisa ke sekolah, kita bisa kuliah. Pengalaman kita bisa beli, nggak bisa men. Mau beli kemana coba? Woi, gue bayar dong, gue pengen pengalaman ini, gue bayar, bisa? Nggak bisa men. Ayo dia. Kalau bisa milih, kita, kalau gue nih ya pribadi, gue lebih baik jadi orang yang berpengalaman daripada orang yang pintar. Karena kalau orang pintar bisa minterin orang nih. Tidak. Tapi kalau orang berpengalaman bisa share pengalaman kita. Ya. Orang berpengalaman itu lebih baik daripada orang pintar. Kita bukan berarti kita nggak perlu pintar, nggak. Tapi kita perlu berpengalaman. Mau pintar atau tidak, tapi berpengalaman. Jadi ibaratnya tuh bapak ini tuh mainnya udah jauh. Aduh, kejauhan men jadi kayak gini. Aduh, harusnya mah nggak usah jauh-jauh lah, simple aja, ribet. Mainnya udah pulang pagi. Tahu aja. Gitu lah. Motor-motoran ya, aduh minimal kita touring motor nih. Cuman Nah. susah ya. Sekarang Banten gimana sih kondisinya, masih zona apa sih? Kayaknya udah turun ya Udah sekarang turun, ya. udah turun sekarang udah. Kecuali zona. Tangerang ya masih ini ya. Masih. Sekarang ini udah zona. turun, udah kuning apa orange ya? Iya. Apa udah kuning Pokoknya ya? turun satu level lah. Lumayan dulu sempat merah kan. Sebelumnya sempat merah karena ada beberapa Cilegon juga sama. Sekarang udah turun juga. Ya, yang ini Banten. Paling Tangerang doang karena deket Jakarta. Per ininya penularannya masih. Nah, gue juga di Bintaro sama anaknya nggak boleh keluar men. Kasihan gue ngeliat. Ya, mana lagi sih, Nggak masih boleh lagi. main. Jadi kalau main nih sama tetangga teriak-teriakan doang dari jendela. Iya, gitu tuh. Nggak bisa main. Aduh,
sedih kan ngelihatnya. Ya memang kondisi mau gimana, kita nggak bisa melawan itu Iya. gitu. Nah, sedih tahun ini. Tapi ya gitu lah. Jadi manusia ini bisa tahu rasanya ketika kita dikurung seperti apa itu. Iyalah. Banyak. Udah 30 menit lewat nih ngobrol Iya. sama Bapak Afi. Kebetulan Ibu Negara nelpon. Nah, itu lebih penting lagi. Kita udahin dulu lah ya. Ya, udahin Nanti dulu. kapan-kapan kita ngobrol lagi. Alright. Terima kasih waktunya Bapak Afi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.